Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat itu sama dengan iblis, sama dengan jin, sama dengan manusia. Apa yang menjadi persamaannya? Yang menjadi persamaannya adalah sama-sama makhluk. Artinya yang diciptakan. Yang diciptakan oleh siapa? Oleh Khalik, yaitu yang menciptakan. Yang menciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya, malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adsamun nuraniyatun latifatun, badan atau tubuh bangsa cahaya yang lembut, diberi akal tapi tidak diberi nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak, tidak menikah. Itu malaikat. Hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Iblis makhluk juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api. Kemudian diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Karakternya membangkang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis ini adalah sebangsa malaikat. Jadi lebih dulu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia itu adalah iblis. Bahkan iblis ini diceritakan adalah kepalanya malaikat sebelum dilaknat. Cuman karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati Nabi Adam, bersujud dalam arti penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, dia tidak mau. Semenjak itulah menjadi iblis, dendam kepada manusia, memusuhi manusia, ingin mencelakakan manusia karena dia dikutuk oleh Allah gara-gara manusia. Itu kata iblis. Yang ketiga, jin. Jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan jin itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api yang menyala-nyala. Dia punya nafsu, punya akal juga, tapi tidak sebanyak atau sempurna akalnya manusia. Makanya Nabi dan Rasul tidak ada satupun yang diutus dari golongan jin. Karena jin ini punya nafsu, ada akalnya juga, dan jin ini juga berjenis kelamin. Maka jin ini beranak pinang. Karena ada jin laki-lakinya, ada jin perempuannya. Jadi mereka itu menikah. Seperti iblis juga menikah. Karena ada iblis atau ada setan laki-lakinya, ada setan perempuannya. Malaikat, iblis atau setan dan jin tak satupun yang sudah mati. Mereka itu kekal sampai nanti hari kiamat, dimatikan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Karena jin ini punya akal dan punya nafsu beranak pinak, maka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditugaskan kepada manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu harus mengabdi, menghamba, beribadah kepada aku, kata Allah. Nah, keberadaan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada unsur tanahnya, ada unsur airnya, ada unsur anginnya, ada unsur apinya, manusia itu lengkap manusia itu. Maka manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna karena manusia ini diciptakan dari segala unsur yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi akal dan diberi nafsu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sungguh telah menciptakan aku yang maha agung pada manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah, kemudian menjadi nutfah, kemudian dirubah, setelah jadi nutfah disimpan oleh Allah dalam rahim, yaitu qararim makin. Kemudian setelah nutfah dirubah oleh Allah menjadi alaqah, getih timpel, kemudian jadi mudghah, daging timpel, kemudian disempurnakan dengan dipakaian kulit, daging, tambah tulang-tulang, doma. Setelah berbentuk manusia, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan summa ansha'nahu khalqan akhar, yaitu ruh, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ruh yang menjadi manusia itu menjadi hidup karena adanya ruh. Bagaimana tentang ruh? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka tuh bakal bertanya kepadamu, hai Nabi Muhammad, tentang ruh. Katakanlah kepada mereka, itu urusan Allah. Tidak ada satupun yang diberitahu tentang jenisnya ruh itu seperti apa, kecuali hanya sedikit orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ruh yang menjadikan manusia itu adalah hidup. Ketika ruhnya dicabut, maka manusia itu menjadi meninggal dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.